Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nabda dirasatana hayya bina nabda bi qiraatil basmalah ma'an. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukunna ayyatuhad dhalibat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan ba'idun an dan qoribun min. Tapi sebelumnya Ustadzah akan menyampaikan sedikit materi tentang pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, isim atau kata benda. Isim yaitu setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, benda mati, maupun benda hidup. Contohnya, Muhammadun, Muhammad, madrasatun, sekolah, qalamun, pena. Nah, sampai di sini dapat kita pahami bahwasanya isim adalah semua jenis kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda mati maupun benda hidup. Nah, pembagian kata yang kedua yaitu fi'il atau kata kerja. Fi'il yaitu setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Nah, dalam bahasa Arab, fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madhi atau kata kerja lampau. Yang kedua, fi'il mudhari' atau kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Nah, yang ketiga, fi'il amr atau kata kerja perintah. Di sini sudah ada contoh dari masing-masing fi'il. Yang pertama, ja'a Muhammadun. Kata ja'a di situ adalah contoh dari fi'il madhi yang bermakna telah datang. Nah, kalimat kedua, al-ustadzu yaqra'u al-Qur'ana. Kata yang qara'u di situ adalah contoh dari fi'il mudhari' yang bermakna sedang membaca. Nah, yang ketiga, ada kalimat iqra' kitabak. Kata iqra' di situ adalah contoh dari fi'il amr atau kata kerja perintah yang bermakna bacalah. Sampai di sini paham ya tentang isim dan fi'il. Nah, kita lanjut pembagian yang ketiga, yaitu huruf atau kata sambung. Huruf adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, min berarti dari, fi berarti di atau di dalam, ila berarti ke, an berarti dari, ala berarti di atas. Nah, ini hanya sebagian contoh dan artinya juga bisa berbeda ketika bersambung dengan kalimat tertentu. Sekarang sudah tahu bedanya ya, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Kalau isim tadi apa? Kata benda. Kalau fi'il kata kerja, kalau huruf kata sambung, yang mana huruf itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi inti tentang penggunaan qoribun min dan ba'idun an. Thayyib, iftahna kutubakunna fi shafhah as-sadisah. Silahkan buka buku kalian pada halaman 6. Nah, di situ terdapat contoh penggunaan kata ba'idun an dalam kalimat al-madrasatu ba'idatun 'anil baiti. Nah, kenapa kata ba'idun pada kalimat al-madrasatu menjadi ba'idatun? Ya, karena dalam penggunaan ba'idun dan qoribun mengikuti jenis isim sebelumnya. Kalau di sini contohnya al-madrasatu adalah isim yang jenisnya mu'annas. Jadi ketika dia mu'annas maka menjadi ba'idatun. Kalau dia isimnya mudzakkar menjadi ba'idun. Fahimtunna? Setelah kita temukan jenis dari kata tersebut, sekarang kita bahas penggunaannya. Dalam penggunaan kata ba'idun, kata sambungnya menggunakan huruf an, sedangkan kata qoribun, kata sambungnya menggunakan huruf min. Nah, sampai di sini kita jadi tahu perbedaannya ya. Kalau kata ba'idun itu dengan an,
Sedangkan kalau qoribun itu dengan min, yang mana kata ba'idun an itu bermakna jauh dari, sedangkan kata qoribun min bermakna dekat dari. Fahimtunna? Sudah paham ya? Di sini Ustazah punya contoh kalimat al-masjidu qoribun minal bustani. Nah, kenapa menggunakan qoribun? Karena kata al-masjidu merupakan isim yang jenisnya mudzakkar. Jadi menggunakan qoribun min ataupun ba'idun an juga bisa. Jadi ketika kita menggunakan qoribun min ataupun ba'idun an, kita harus melihat isim sebelumnya itu mudzakkar atau muannas gitu. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Qabla an nakhtatim dirasatana hayya bina nakhtatim bi qiraatil hamdalah ma'an. Syukran ala husni ihtimamikunna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu'il ati.